Kayak peteng. Pripun kabare Kadang Blitar? Ya, sami saking Blitar nggih. Iya. Blitare pojok pundi nih? Bukan. Pojok wetan. Pojok wetan. Mbak Web, ini pengen pirsa pasipun penjaringan tindak. Kula tindak teng Blitar. Wani piro? Kalau jawabnya panggah wani, Pak. Oh, soalnya saya kan lagi viral-viral ya. Dikongkon teko berarti wani bayar. Siap. Ada yang jawab loh, Pak. Ganti wani piro, Pak. Jawabnya itu siji panggah wani. Agak Pak Edi. Waktunya itu susah, Pak. Mesak, intinya mesak nih lah, mesak nih wong-wong. Ya harapan kita ketika digerakkan Romo kan pasti dapat. Yo beda nek Romo sing gerakne beda. Nek Romo sing gerakne gratis, Bro. Ini kadang saking Tulungagung nggih sami rahayu sedaya. Rahayu selamat. Mantap, mantap, matur suwun. Tapi ana saka Kediri barang ya. Guys, sing saka Kediri iki sing diketone gegere kok. Pripun para kadang sami lakune sak ben dintenipun terus pundi? Ayo monggo. Kalih nunggu jam 12 tit. Mangke jam 12 tit niku wonten napa? Wonten warisan saking para leluhur awake dhewe. Warisane napa? Warisane pendak malam siji suro kumpul warisan. Wis mangan ora mangan wis kumpul pokoke. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Nah kali ngenten tite jam 12. Nah monggo. Tapi mangke acarane kita sami ngelampai Patra Sama bareng Patra Sama bareng. Tapi saderenge monggo angkat tangan riyen lah. Ya wis engko kadangan apa padangan apa. Sing penting aja nyatur tanggane. Anggo wis pundi kinten-kinten nggih lagune panjenengan sak ben dintene niku pripun? Napa lancar saja apa enek srimpetane apa pripun istilah tapi mosok iya putra Rama kok kesrimpet misi Dalem Pak nggih monggo misi pripun dalem menawi pakai bahasa Indonesia saja. Oh, ngaten. Kok sing ngerti wong Blitar tok. Tapi ojo pakai. Minta maaf sebelumnya Pak. Nggih. Itu kalau pas Patrap Samadi itu Nggih. sering pelayon Pak Beb. Sambil lari-lari. Maksudnya? Pikiran saya tuh lari ke sana. Oh, ke sana. pikiran.
rombone mlayu-mlayu aneh. Berarti patrap lain. Terus melayu sambil lari-lari katanya. Terus pada tanggal 24 Juni waktu itu Pak Web pas Jumat Wage saya ingat betul. Saya itu pagi hari 5:30 Iya. Patrap Samadhi Nunggal Jati. Nggih. Terus pada saat nyabdo kunci Pak. Nggih. Itu kok ada yang aneh Pak. Seluruh organ tubuh saya itu kok nyabdo kunci sendiri-sendiri gitu loh. Jadi Nggih. tangan ya nyabdo, terus perut, kaki, semuanya itu kok nyabdo gitu loh Pak. Itu ungkapan apa pertanyaan itu ya? Ungkapan dulu. Ungkapan dulu. Pertanyaannya nanti. Pak. Oh, pertanyaan. Itu yang pertama. Pak. Iya. Oh, dua itu. Oh, Satu lari-lari. nggih. Sip. Terus berarti yang ketiga Pak Wet. Nggih. Waktu itu tanggal 18 Juli Pak Wet. Nggih. Saya itu kan kepingin berusaha menerapkan apa yang penjenengan dahulukan lewat kagangan Pak Wet. Bahwa Nggih. ketika kita nyabdo kunci, Iya. itu siapa yang dituju? Ketika kita nyabdo mijil sowan, siapa yang dituju kan seperti itu. Nggih. Terus saya waktu itu pengen berusaha menerapkan itu Pak. Ketika nyabdo mijil sowan, itu tiba-tiba ada yang keluar dari dalam diri saya, sesosok yang persis dengan saya, duduk di depan saya, tapi lebih kecil Pak. Duduk di depan saya, kemudian juga ikut samadhi sampai patrap panungguan itu Pak. Nah sekarang baru pertanyaannya Pak. Ngaten menika kados pundi ngaten. Yang pertama, kenapa ketika melakukan patrap samadhi pikirannya kok lari-lari ke sana gitu ya. Soalnya kalau pikirannya nggak lari-lari itu bukan manusia. Dikarenakan kita itu manusia, tur manusia hidup ya. Tidak berhenti di manusia saja. Dikarenakan kita adalah manusia, tur manusia yang hidup, yo pikirannya memang seperti itu dan harus seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang aneh. Nah, kalau itu harus diperkarakan, kalau itu harus disengketakan, ketika kita melakukan patrap samadhi, pikirannya lari-lari itu jenengan sesuatu enggak? Nah, sengketanya itu di situ. Nah, kalau panjenengan sesuatu berarti pikiran lari-lari itu ya enggak tepat. Tapi kalau panjenengannya tidak sesuatu, pikiran lari-lari ini ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Tapi menjadi apa-apa kalau dipermasalahkan. Tidak ada satupun pergerakan jiwa kita, dan tidak ada satupun pergerakan tubuh kita yang itu bukan pergerakan romo, yang itu bukan pergerakan romo. Artinya seluruh pergerakan jiwa dan seluruh pergerakan tubuh itu adalah romo sendiri. Lah, romo inilah yang dimaksud Tuhan secara umum. Lah, romo inilah yang dimaksud Tuhan secara umum.
Artinya karena Romo itu kuasa ya, jadi ya suka-suka dia. Lah kon piye? Romo menengo, ojo mlayu-mlayu. Ndak bisa nih Romo. Iya. Ya suka-suka dia. Lah tinggal kitanya yang diberi tugas untuk menikmati, tinggal kitanya yang diberi tugas untuk menikmati rasanya kelakuan Romo itu. Bisa enggak gitu loh. Ya mungkin ketika Romo diam, ketika Romo kelakuannya diam, ora anteng, ketika Romo kelakuannya diam, anteng, kita bisa menikmati rasanya. Tapi Romo kan Tuhan ya, masa arep anteng aja. Ya ada kalanya anteng, ada kalanya enggak. Lah ketika Romo ini kelakuannya enggak anteng, enggak diam, kita masih tetap bisa menikmati enggak? Perkara ini menurut Pak. bukan di pikiran diam atau pikiran lari-lari itu tadi, perkaranya ada di sini. Jadi intinya sesungguhnya bagi seorang putra kekudangannya Romo yang sudah selesai gembleng itu harusnya kan nggak ada proses ya, nggak ada proses. Tapi di sisi lain lagi Romo kan wasis ya, Romo kan kuasa. Jadi Romo kan nggak bisa didikte. Saya mengatakan setiap putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, itu sesungguhnya nggak butuh proses. Sesungguhnya nggak butuh proses. Kata-kata saya kan seperti itu, tapi bukan berarti nggak terjadi loh proses ini. Ya. Artinya proses ini kan tetap terjadi. Dikarenakan ada kata-kata saya sesungguhnya tidak butuh proses. Nah kesimpulannya kan kita tidak gubris proses itu tadi. Dikarenakan kita tidak butuh proses lagi, tidak membutuhkan proses lagi, ya usah dipikirin proses itu. Usah dipikirin proses itu. Karena apa? Karena kita sudah nggak membutuhkan proses lagi. Beda ketika kita belum manekung, ketika kita belum gembleng, kita kan butuh proses. Dikarenakan proses itulah yang bisa membersihkan raga kita, memurnikan laku kita. Nah sehingganya kita harus menikmati rasanya proses kan. Artinya kita harus peduli sama proses itu. Nah setelah kita selesai manekung, selesai gembleng, dikarenakan kita sudah manunggal jati, kita kan sudah nggak butuh proses lagi. Kesimpulannya berarti kan kita nggak usah gubris dengan proses-proses itu tadi. Digawe ora apa-apa ae. Satu. Yang kedua tadi apa? Seluruh organ tubuh. Seluruh. Kunci. Nah, kunci. Sejatine kunci itu kan kumpul nunggal suci. Lah, kumpul nunggal suci ini kan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya kan. Lah kalau diperkecil kan berarti jiwa raga kita. Lah jiwa raga kita ini kan terdiri dari organ. Apa salah? Ayo. Yang namanya kumpul nunggal suci kan. Ya. Jiwa raga kita, seluruh jiwa raga kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dalam keadaan kumpul nunggal suci. Maka diri kita adalah terdiri dari organ. Nah itu kalau dibahas berarti kan tidak ada satupun organ tubuh kita yang tidak kunci kan? Yang tidak bersabda tentang kunci kan, lalu dalam keadaan nunggal jati. Ya. Batuk. Yang ketiga apa kan mau? Ada yang keluar yang persis dari diri saya. Ketika kita hendak melakukan patrap samadhi dengan sebuah niat, kunci hakikate kunci ini kan mutmainah. Berarti ketika kita patrap kunci dan menyabda kunci, tujuan saya adalah mutmainah.
Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Berarti kan kita di situ memisahkan diri. Diri kita yang dalam keadaan manunggal jati, kita berusaha memisahkan. Nah sehingganya dengan niatan, hakikatnya kunci kan mutmainnah. Berarti ketika saya patra kunci dan bersabda bacaan kunci, tujuan saya adalah mutmainnah. Lain ini kan awake dhewe sudah berusaha memisahkan, membelah diri menjadi dua kan. Satu sebagai diri sendiri dan yang satunya kan sebagai mutmainnah. Ya. Itu yang terjadi. Nah, ketika ada sesuatu yang keluar, entah itu menyerupai diri kita atau tidak menyerupai diri kita, yang pasti, yang jelas ada sesuatu yang keluar. Ini ada di tahapan apa? Apa ning kunci, apa ning paweling, apa ning mijil, apa ning sikil. Ya tinggal ngitung aja. Nah kalau kunci berarti mutmainnah. Nah kalau paweling berarti alwama. Kalau mijil berarti amarah. Nah, kalau sikil berarti supiyah kan gitu. Karena panjenengan menghendaki dua wujud, maka terjadilah dua wujud. Gitu. Saya sebenarnya pada dalam diri saya itu, niatan saya itu enggak, cuman saya itu waktu itu Kan jenengan mengarahkan kesadaran. Iya. Oh betul. Iya. Nah itu Iya. mengarahkan kesadaran. Pada saat baca kunci yang dituju adalah ingat terus di yang kadangan Pak Web itu Lah, yang iya. dituju adalah urip kan begitu. Ketika nyabdo mijil sowan yang dituju adalah ingkang bawa suci kan begitu. Iya. Nah, itu mau ancep gitu loh memang Pak Web. Terus kepingin mempraktikkan nyata seperti itu. Dan itu benar. Tapi kan kita masih dalam perjalanan. Iya. Nah kalau kita dalam keadaan manunggal jati dan kesadaran kita menyatakan kalau saya ini dalam keadaan manunggal jati, yo jadi pilah-pilah, jadi pisah-pisah. Iya. Jangan diarah-arahkan ke sana. Manunggal jati berarti semuanya, segalanya, seluruhnya di dalam diri saya semua. Jadi tidak ada kiblat. Di dalam manunggal jati tidak ada kiblat. Di dalam manunggal jati tidak ada arah. Di dalam manunggal jati tidak ada tujuan. Lah wong kabeh ana ning jero awake dhewe. Misal contoh lagi, saya hendak melakukan patrap samadhi. Dikarenakan semuanya, segalanya, seluruhnya ada di dalam diri, maka ketika melakukan patrap samadhi, saya arahkan kesadaran saya masuk ke dalam diri saya. Ini sebenarnya juga juga merupakan upaya atau bentuk pemisahan diri. Ya. Dengan begitu, kesadaran saya arahkan ke dalam diri saya sendiri. Saya kiblatkan ke dalam diri saya sendiri. Saya masukkan ke dalam diri saya sendiri atau saya arahkan ke dalam diri saya sendiri. Berarti kan ada sesuatu yang di luar tuh. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang di luar. Lalu kalau tidak ada sesuatu yang di luar, kenapa punya tujuan memasukkan? Iya. Kalau kesadaran panjenengan mampu menyadari keadaan panjenengan dalam manunggal jati, ojo mbok preteli dhewe. Siap. Ojo dipreteli. Karena apa? Karena kesadaran yang mau menyadari kalau keadaan saya ini adalah keadaan manunggal jati, ya rumit loh. Karena untuk mencapai kesadaran yang mau seperti itu, ini dibutuhkan referensi-referensi. Perbandingan dibutuhkan itu. Sampai panjenengan kesadarannya bersedia mau menyadari aku dalam keadaan manunggal jati. Spontanitas berkata seperti itu tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Yang lebih sering ya, di sisi lain mengatakan aku dalam keadaan manunggal jati. Tapi nang apa ora nek banyu ya berarti aku manunggal jati iki. Hah?
Diam gitu ya. Iya, artinya kan butuh referensi itu tadi. Menciptakan referensi tadi. Jadi nggak yakin kalau dirinya dalam keadaan manunggal jati itu kurang yakin. Nah, kurang yakinnya terhadap dirinya yang dalam keadaan manunggal jati. Lah ini sedulur papat kali mau pancer kan berusaha memisahkan diri agar supaya bisa menciptakan referensi apa saja. Kayak mirip kayak perbandingan udah kan. Kayak perbandingan. Golek alasan lah gampangannya ini, cari alasan. Karena apa? Karena kalau mereka berlima tidak memisahkan diri, tidak bisa menemukan alasan. Gitu loh. Tidak bisa menemukan alasan. Lah untuk mendapatkan alasan itu mereka berlima harus memisahkan diri. Jadi ketika kesadaran kita bersedia mau menyadari kalau diri kita itu dalam keadaan manunggal jati, ojo mbok utek-utek kuwi. Ojo mbok utek-utek matur nuwun sing akeh. Terus Di dalam patrap itu tadi terus matur suwun sing akeh. Berarti enggak diem lah itu Pak. ya enggak diem lah, enggak diem. Matur suwun. Lalu di antara sekian banyak ucapan terima kasih itu kan nanti ada yang menyentuh kunci. Ada yang menyentuh mutmainah. Dari sekian banyak ucapan terima kasih, nanti ada yang berhasil menyentuh mutmainah. Nah, kalau mutmainah ini tersentuh, matur suwun bebas nangis. Nah, itu baru tepat. Berarti matur suwun ini dadi gitu loh. Kalau ucapan terima kasih kita berhasil menyentuh kunci, berhasil menyentuh mutmainah, berarti terima kasihnya itu jadi. Jadi gregel, ono rasa gregel gitu. Kayak arep nangis neng ora nangis. Iya. Bahkan kalau bener-bener dadi tenan, iso kami seseken lah istilahnya nah itu berarti matur suwune dadi wi. Mutmainah lungguh tenan kuncine lungguh. Terus saya tertarik konteks ini loh. Saya teringat kadangan Linggayoni ketika malam Salosawi di Jenggolong. Itu hubungannya bagaimana keterangan penjelasan tentang Linggayoni itu kan ada dua juga Pak yang lebih lagi gitu kan. Linggayoni itu sebenarnya tidak bisa dibahas ya, karena dia merupakan filosofi kesimpulan, filosofi kesempurnaan abadi, filosofi asal usul. Pokoknya tidak ada sesuatu apapun yang tidak bermula dari Linggayoni, dan tidak ada sesuatu apapun yang akhirnya tidak di Linggayoni. Gitu. Jadi filosof kalau dalam bahasa awamnya tidak ada lambang tertinggi selain Linggayoni. Itu lambang paling tinggi. Karena apa? Karena di dalam Linggayoni ada apa namanya? Iki jenengan mesti gak nompol aku ngomong ini. Karena apa? Karena selama ini kan kita meyakini Tuhan itu tidak beristri. Kalau Tuhan itu laki-laki loh ya. Kalau Tuhan itu laki-laki, Tuhan kan tidak beristri. Kalau Tuhan itu perempuan, berarti Tuhan tidak bersuami. Kan selama ini seperti itu. Padahal Tuhan ini untuk bisa menciptakan sesuatu dia harus bercumbu. Lah terus Tuhan ini bercumbu dengan siapa? Karena tidak bisa dibahas, maka difilosofikan sebagai lingga dan ioni. Sebuah filosofi. Ya. Lagi lek diomongne engko aku diarani sesat ya. Iki padha karo wujud Tuhan sebagai suami istri ngono kan. Yo koyo ngono yo. Iya. Ya, masa Tuhan kok bersuami istri kan?
Jadi Linggayoni itu adalah lambang tertinggi. Karena apa? Karena Tuhan lah, katakan Tuhan. Sampai pada akhirnya Linggayoni ini diwujudkan gitu. Filosofi tentang Linggayoni ini sampai pada akhirnya diwujudkan. Wujud real daripada Linggayoni siapa? Adam Hawa. Siwa sama Parwati. Nah, begitu. Ya akan nggak bisa. Orang dibahas lebih detail lagi nggak bisa. Ya. Karena itulah yang sering mungkin panjenengan sering mendengarkan sebuah kata wadi. Ini rahasia Tuhan. Yang aslinya wadi atau rahasia Tuhan itu Linggayoni itu mau. Iya. Nah, barang siapa yang bisa mempertahankan keadaan manunggal jati 41 dina 41 bengi ora pedot, maka dia bertahta di Linggayoni ini. Artinya iso gawe apa wae, bisa menciptakan apa saja. Bisa dikatakan lebur bisa. Kok lebur piye? Iso gawe apa wae, iso gawe wong, iso gawe kewan, iso gawe tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena semua makhluk itu lahir dari situ. Dicipta dengan itu dan lahirnya di situ. Nah, nanti akhir hayatnya juga ke situ. Jika gagal, sempurna. Kacau kalau Linggayoni dibahas secara detail. Wah, kacau. Apa yang sudah tertanam di otak kita selama puluhan tahun kacau kan gitu. Enggak, daripada jadi fitnah mau biar mereka tahu dengan sendirinya. Nah, kalau tahu sendiri kan enggak terbantahkan. Ya. Oke, saya ikut itu tidak dibahas. Nanti kita mestinya paham sendiri. Ronong-ronong bahas. Sekarang agak turun sedikit. Ada sebuah cerita itu pun saya dengarkan dari Kamjangan. Kenapa Siwa itu sebetulnya ketika dengan Parwati kok Parwati itu sangat kuat sekali di sana itu. Kali ini kan bisa dipedam. Posisinya Parwati di sini kan lebih yang nantinya kalau begitu gelas karo banyu ning jero gelas iki kuat ndi, Pak? Gelas. Ya kuat gelasnya. Nah, Parwati itu kan gelasnya. wadah. Nah, Siwa kuwi kan sing diwadahi. Iya, iya. Nah, kalau wadahnya tidak lebih kuat, yo kacar-kacar sing diwadahi. Sip. Sesingkat itu paham sekali, Pak. Jawabannya sangat singkat tapi ini. Kalau disimpulkan secara simpel, Linggayoni itulah kakek nenek moyang kita. Babone segala kitab, bibitnya segala makhluk. Lahirnya generasi ketiga tadi. Oh, ora kabeh, ora generasi ketiga, ora generasi kesongo kabeh. Lah mung babone bibite ya. Ribet kalau kalau digambarkan disejarahkan sebagai Dewa Siwa dan Parwati atau sebagai Adam dan Hawa, ribet, perlu panjang waktu, maka dipersimpel Linggayoni. Selesai. Linggayoni. Bahkan tidak menutup kemungkinan batu yang ada di dalam sing ditekani wong sak dunya ya. Itu adalah Linggayoni.
Kalau zaman dulu di mana ada tempat terdapat batu linggayoni, berarti di tempat tersebut pernah terjadi sebuah penciptaan. Ada lagi? Napa malih, Bu? Duh. Mbak Kom, biasanya Mbak Kom itu pitakone, mau mentes-mentes. Iya Mbak Kom. Mboten mireng lho. Pripun? Lho, kok mboten aman pripun? Mboten wonten. Wonten malih yang dari Blitar lainnya. Blitar nggih sanes Blitar nggih. Blitar nggih. Yang dari Blitar lainnya. Pripun kabar lakunya di setiap hari? Sudah bisa bikin pesawat terbang apa belum? Sama Mau muter atau tidak muter, yang terpenting kita bisa menikmati rasanya muter atau tidak muter itu tadi ya. Itu Bapak yang katakan kita dalam keadaan manusia kan dia pakai pada dia apa kita berjalan itu pasti ada orang bisa. Itu kita waktu kita dalam keadaan manusia kita akan tahu makhluk macam itu pasti. Oh, ya kuwi jenengan kudu nyimak videone nek. Lah wong jenengan takone saka video, moko videone detail. Ayo. Berarti jenengan nyimaknya sambil tidur. Dalam keadaan manusia jadi. Dalam keadaan manusia jadi. Nah, saiki perkorone jenengan paham enggak keadaan manunggal jati itu seperti apa? Mesti pripun iki? Maksudnya gini kok kan dalam keadaan manusia jadi. Lah iya, di video itu detail banget. Jenengan enggak tahu, berarti pas di bagian itu jenengan ketulur. Jenengan simak ulang videonya. Detail itu videonya detail. Itu kan video baru. Ya, baru. Jenengan telaten nyimak ulang. Ya mungkin panjenengan baru nyimak sekali. Iya, memang ulang-ulang baru sekali. Itu detail banget. Iya. Videonya detail banget. Jadi kalau yang dari video jangan ditanyakan. Ya kalau yang dari video jangan ditanyakan. Pengalaman di Bandung jauh. Jadi aku bangga, sebenarnya kan maksudnya yang di situ kan misalnya ada orang yang komplain. Terus saya tuh dalam artian sabda manusia jadi. Ya itulah waktu saya akan orangnya itu langsung diam, apa bisa menyalahi tidak? Terus orang kayak bisa mundurkan gitu. Enggak, maksudnya jenengan penyabda palu apa Manunggal Jati. Manunggal Jati. Manunggal Jati. Apa palu Manunggal Ya, Jati? dalam naik mobil itu ya. Mudahan itu.
apa bisa memaksimalkan orang? Apa itu menyalahi apa tidak? Tidak, itu kebetulan saja itu, Pak. Kebetulan. Nggih, kebetulan saja. Tidak mesti seperti itu. Ya mungkin pas belalah. Ayo, ada lagi? Jangan menanyakan apa yang ada di video. Kenapa saya melarang jangan menanyakan apa yang ada di video? Karena videonya jelas. Kalau sampai bertanya berarti di bagian yang ditanyakan itu pas tidur. Nah, jangan bertanya apa yang saya sampaikan dari video. Itu untuk untuk laku suci menuju abadi itu ada 3 video baru dan semuanya itu jelas kabeh. 3-tiganya itu jelas semua. Jangan tinggal praktek aja. Ayo, ada ungkapan lagi? Sing bar mantu iki piye? Sing bar mantu. Bar besanan iki. Piye. Kesadarannya kemomoran mantu apa? Karena mempraktekkan apa yang dijelaskan, motivasi selama. Nah, selamat. Jadi maksud saya itu saya ingin panjenengan mandiri. Itu maksud saya. Terus. Makanya Sebatas mana saya laku arah itu. makanya tak culke. Iso dhewe kok. Nyatanya ya selamat kan. Nggih. Lah iya. Ora bangga delok gendong. Ini orang ngono kapan pede nih? Ada lagi? Mesti ora enek. Nah wis cetok. Udah jelas. Banyak pertanyaan tuh kalau nggak jelas, udah jelas kan. Tinggal mempersiapkan diri untuk praktek. Pak Wet, Iya. tanduk boleh? Oh boleh. Boleh. Saya dan suami itu karena saking mantep datang Wahyu Pajak Gaib menika. Ibu dan adik itu Ibu saya, Pak. ya, jadi Berarti ibu mertua. sudah sepuh. Ya, ibu itu usianya sudah 84 sekarang. Itu saya diajak menghafalkan sabdo-sabdo mulai dari kunci sampai Palungguh Panutup. Mulai dari Palungguh Pambuka sampai Palungguh Panutup. Dan sekarang ini mulai mempraktekkan kata samadhi. Oh, luar biasa. Maksud saya Tindak lanjutnya tuh minimal asmonya itu nanti bagaimana kata Pak Wet? Kan jenengan sudah punya hak untuk nglungguhake asma. Nah, pelajaran untuk nglungguhake asma di buku kan ada. Ya panjenengan kepikiran babakan asma ya mau ndak mau panjenengan harus menghafal sabda-sabda dan tata cara nglungguhake asma. Kan panjenengan sudah punya hak. Lah engko piye apa asline putra itu ndak bisa apa-apa. Nglungguhake asma itu perkara berani atau enggak? Nah, kalau berani kan Romo itu sendiri yang menggerakkan. Yang menggerakkan kan Romo itu sendiri.
Apa ada putra Rama iso nglungguhake asma? Iya, iya. Karena dia berani, akhirnya digunakan oleh Rama untuk nglungguhake asmane putra. Iya, iya, iya. Super jelas. Tapi secara manusia Kudu nganggo aturan. enggak, bangga, Pak. Bangga. Artinya masih ada sih. Sepuh seperti itu kok sampai Iya, enggak. sampai tata lenggah itu ini. Terus gini Pak. Selanjutnya wewenang untuk ini nyuwun untuk manunggal jatinya gimana? Oh, kalau manunggal jati kan ya udah 84 tahun mbok kon abadi nyiksa men. Cukup di situ saja ya Pak. Iya, yang penting kan beliau tersempurnakan. Selesai lah, kon abadi wis kaya ngono. Ya. Yang penting kan sempurna. Itu yang terpenting. Lele isi kenal benges ora apa-apa. Orang sudah sepuh kan biar sempurna saja. Selamat di dunia, dan jika Rama membutuhkan bisa mencapai kesempurnaan. Selagi Rama belum membutuhkan, selamatkan ini dunia. Dan yang hebatnya mengapa itu semangatnya luar biasa. Semangat Pak. Bagus. Dan bisa gitu. Itu kan sama halnya membantu langkah-langkah anak cucunya. Ada lagi Bapak yang dari Blitar? Untuk memotivasi keluarga supaya bisa ikuti Jangan. karena seperti itu loh, kalau misalnya seperti istilahnya menghalangi. Itu jenenge cawe-cawe. Yang penting panjenengan sudah tahu bahwa jalan mereka itu sudah panjenengan rintis. Wes selesai. Perkara mereka tergugah mau ikut atau enggak itu urusan mereka. Itu urusan mereka, itu urusan Romo. Itu kuasanya Romo. Ya, jadi kita nggak bisa itu campur, itu nggak bisa. Kalau bisa seperti itu, wah seluruh keluarga saya tak jahit. Seluruh keluarga saya tak jahit apa ya? Dalam kenyataannya nggak ada keluarga saya, kecuali anak istri saya. Yang lain, monggo. Mungkin ibu-ibu yang di belakang, monggo. Kalau panjenengan punya pertanyaan, monggo. Jam 12 saya subuh loh. Nanti ini jam 12 iu. Monggo, kalau punya pertanyaan, ada yang punya pertanyaan. Sing njaba. Nah terus kadangan opo lah. Aku wis ora ndek bahan wis tak wehke kabeh. Watu limo piye watu limo? Isih sesuatu? Utang isih sesuatu? Karo sing duwe utang isih sesuatu? Tenang. Iya toh Mbak? Isih ora iso rasa sesuatu ta? Nanti untuk yang rencana tanggal 14 dan 17 Agustus gimana?
Ya seperti yang saya kabarkan, bukan tanggal 14, tanggal 13. Kalau tanggal 13 itu acara penyambutannya, acara penyambutan, dan saya lakukan secara pribadi di pesanggrahan. Dikarenakan ada banyak yang ikut, kan saya mengambil tempat di Ororo, pesanggrahan yo orang kemot. Saya mengambil tempat di Ororo. Nah kalau tanggal 17 itu kan perayaan, itu kan kelas dunia, kelas dunia. Itu perayaan, kan kuotanya dibatasi, yang menghadiri dibatasi. Jadi katakanlah wong sing pentol-pentol. Karena itu apa ya jenenge, bukan pesanggrahan saya. Jadi yang punya yang bisa membawa banyak kan yang punya pesanggrahan. Lawan butuh pesanggrahan karena bertempat di situ. Di 17 malam 18 apa? Malam 7. Malam 17. Dek. Terus yang di Lawunya Pak? Dalam? Yang di Lawunya. Lah ya malam 17. Malam 17 itu di Lawu, di Gunung Lawu, yang 14-nya di Ororo. 13. 13. Berarti malam 13 apa malam 14? Malam Pak? 13. Malam 13. Oh, malam 13. Malam 13. Genap 63. Di Lawu. Terus malam 17 itu di Lawu. Oh gelas. Arep buat apa Enak ora? Masih ada lagi enggak? Ya Mas Arif iki suwe ora tau ketemu iki spiritual. Anu Pak, no acara ini lho. Malam berarti malam 13 ini bengi banget. Heeh, tanggal 12 malam 13. Kare tak sekolah. Nah ning Gunung Lawu iki rong bengi kan, malam 17 karo malam 18. Nah kalau itu acaranya besar kalau di Gunung Lawu, karena perayaan kan, namanya juga perayaan. Acaranya besar, jadi ada penjamasan pusaka, jadi pusaka-pusaka setanah Jawa ngumpul dijamas. Nenek ora. Berarti ketika di Lawu itu sudah berbagai macam, tidak hanya pojok gaib saja Pak. Iya, semua yang ada di spiritual. Indonesia kan begitu. Iya, semua spiritual. Nggak ada. Sampai ini kayak menguntuk-untuk arep takon ora? Takon ora? Takon. Takon apa? Mas Maji nih Mas Maji. Ini Pak, wis Pak. Nandep deh. Tuh Ben. Dek pojokan. Ya udah kalau nggak ada ya kita kadangan biasa saja ya. Karena apa? Nah, kalau nggak ada tanya jawab kan nggak bisa saya rekam toh, karena tidak berbentuk informasi kan. Jadi kita kadangan biasa saja. Nanti pas titik kita lakukan patra samadhi bersama-sama. Kamu acaranya kudu ngono kuwi. Berkali-kali suronan yang gini kan orang ngono kuwi. Nah, malam ini harus seperti itu. Harus melakukan patra samadhi bareng.
itu paweling ping 3 terus mijil sowan. Mijil sowane sak kumplite. Mangko wonten maksude. Wonten maksude wonten tujuane. Dadi sabdo mijil sowane itu sak kumplite. Contoh jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ning ngarsane Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra-Semana. Arsa sowan badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman uga sedaya ingkang kula aturaken saged pelaksanaan kanthi tegur rahayu sang. Jadi komplit nggih, mijil sowan komplit. Namake mijil sowane sing benten kula soalé kula sing beto nggih. Mangke mijil ampun kaget ya kula. Mangke kula nganggeni swara lan jenengan teng batine masing-masing mawon. Pas mireng unine mijil sowane kula kok benten jenengan ampun kaget nggih. Soale kula sing nggawa. Nggih. Nah mangke semedine ngantos puas. Ngantos puas ngantos bombong. Nek dereng bombong, dereng puas, dereng lega ampun diakhiri panuntut. Rasa bombong, rasa plong, rasa puas soal bahasa awame sampai di akhiri nanti panuntut. Nggih. Nah mangke kula ngangge swara dengan pengbatin piyambak-piyambak mawon. Saged paham nggih? Monggo sampe siap. Sedulur papat kalimo pancen kumpul nunggal suci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci,
Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Siji-siji, loro-loro, telu, telanono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro grahana, telu rejeki. Siji-siji, loro-loro, telu, telanono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro grahana, telu rejeki. Siji-siji, loro-loro, telu, telanono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro grahana, telu rejeki.
Bambang Wisangeni. Jeneng sira Mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Arsa sowan badhe wiyosan ing sasi Sura. Reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet.
Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni lungguh ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni Basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu